dalam Keluaran, Iya pula lebih. di dalam Keluaran 20 ya. Jangan Keluaran dulu, Kejadian Galatia tadi Bang Ataupun Juma. os kotor ya bang. Sabar dulu, sabar dulu. Kotor. Sabar dulu, sabar. Ganti-gantian, santai dulu. Iya, sabar. Ya aku turunin dulu. Ya silakan. Harus, jadi di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan ya, Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Kan gitu. Oke? Nah, supaya kalian ini tidak terkutuk meski tidak melakukan hukum Taurat, maka harus ada yang menjadi penebus, harus ada yang menjadi korban, harus ada yang menjadi tameng, harus ada yang menjadi tumbal. Sehingga dengan matinya Yesus sebagai manusia yang terkutuk di atas tiang salib, maka kalian bebas kemudian tidak melakukan hukum Taurat. Kan begitu. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 nomor 47, 49, orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, orang yang gantian dulu. Ada tertulis Yesus terkutuk. Dengar dulu. Santuy Orang dulu, yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Oke? Supaya kalian itu tidak terkutuk meski tidak melakukan hukum Taurat, maka Yesus yang menggantikan kalian di atas tiang salib dengan cara terkutuk, sehingga kalian dimerdekakan dari aturan Taurat. Jadi Yesus itu mati secara terkutuk di atas tiang salib. Itu loh. Oke, alasannya karena Yesus meninggalnya di tiang salib. Mungkin di sini ada yang baru join, ada J ya. Ada yang mau disampaikan J, mungkin langsung aja biar ganti-gantian dari Bang Zuma ke J, nanti baru Rendra. Silakan J. Iya kan? Iya terus? Ini agak ngelek ini Bang, gimana nih? Enggak, agak ngelek. Lancar di sini. Oh, di mana Bang J? Rohnya nggak bisa membantu? Roh siapa ini? Enggak, roh merpati lah Bang. Ini kan ada Abang pakai gambar merpati tuh. Nggak bisa rupanya. Oke, mungkin ku kasih Bang Arif Purba bantah dulu ya. Rendra tahan dulu biar ganti-gantian dulu bentar ya. Silakan Bang Purba. Oke, saya kan menuntut tadi dalam ayat Galatia tadi, di sana tidak ada tertulis Yesus terkutuk. Kenapa Bang Zuma mengatakan Yesus terkutuk? Yang tertulis di sana orang yang terkutuk. Itu yang saya tuntut Bang Zuma ini. Ya. Oke, yang disalib di atas tiang salib di situ siapa? Itu Yesus, tapi nggak ada disebut namanya di ayat itu. Itu kan? sabar dulu. Yang disalib di atas tiang salib ini siapa? Yesus. Yesus, tapi di ayatnya kan nggak ada disebut Yesus terkutuk. Itu ada, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kan, di sana kan orang kan, bukan Yesus kan? Jadi Yesus bukan orang. Kenapa Bang Zuma menuduh Yesus? Jadi Yesus bukan orang. Berkata orang di sana tertulis. Iya, maksudnya jadi Yesus itu bukan orang. Bang Zuma ini kayak mana? Orang dibilang Yesus, dituduh Yesus. Di ayat nggak ada Yesus. Sekarang Yesus itu orang atau bukan? Itu pemahaman Bang Zuma aja kalau gitu. Saya tanya dulu. Kasih simpel dulu Bang Zuma biar Bang Purba ngerti. Jadi contoh mungkin gini Bang Purba. Ya, siapa yang tadi makan nasi goreng ya pasti sakit perut. Rupanya dilihat Bang Purba di CCTV yang makan nasi goreng, maka Bang Purba dibilang pasti sakit perut. Benar atau salah? Ya benar juga lah Bang, kan nama terbukti Bang Purba yang makan. Jangan asumsi kami Kristen itu tidak bisa mengubah isi ayat. Itu intinya. Tapi jangan kan kita punya akal Bang. Orang malah dibilang Yesus. Itu nggak boleh. Dengarkan saya bacakan dalilnya ya. Kristus telah menebus kita. Yang menebus kita di sini siapa? Kristus. Dengan jalan apa? Dengan jalan menjadi kutuk. Oke? Nah, Yesus kutuk gak di situ? Menjadi kutuk gak dia?
Itu kan menebus tadi Bang Juma. Menebus itu menebus dosa, bukan menebus kutuk. Dengar dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Berarti Yesus menjadi apa di sana? Menjadi kutuk atau tidak? Kutuk. Menjadi kutuk. Makanya ditegaskan, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi yang terkutuk ini siapa? Yesus. Parah itu. Parah itu. Menurut Kalian Bang Juma aja aminkan. parah itu. Menurut pemahaman Kalian kami Kristen aminkan. nggak begitu. Terkutuknya Yesus di atas tiang salib, kalian aminkan. Kalian senang, kalian hura-hura di situ. Kenapa? Dosa kalian telah ditebus dengan mengambil anaknya orang supaya mati terkutuk di atas tiang salib. Padahal Galatia ini bukan perintah Yesus. Itu pernyataan Paulus. Kalian senang dengan pernyataan Paulus ini. Ayo. Kalian berkongko-kongko untuk mengatakan anak Maria itu adalah manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib. Tega kalian rupanya. Salam. Oke, mungkin sambil jeda aku nanya dulu nih, ada Bang Megadong, dia bilang mau sampaikan sesuatu ke Bang Zuma. Ya, apa yang mau disampaikan? Silakan Bang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya Bang? Jelas. Bang Juma, saya pengen tanya, kalau menurut Islam, gimana hukum tentang LGBT Bang? Gimana? Hukum Islam. Kalau menurut Islam hukum LGBT gimana Bang Zuma? Iya. Ini pembahasannya kan masih Tuhan ya. Nanti mungkin dibahas di akhir atau gimana? Boleh nggak Bang? Kozul atau gimana mau dibahas sekarang? Juga bingung nih, kok tiba-tiba nanya LGBT di Islam ya nggak boleh Bang. Udah fix kok, nggak ada negosiasi. Saya tahu. Karena dulu saya terus terang saya dulu seorang warga, tapi saya benar-benar ingin mau kembali ke fitrah. Jadi saya pengen tanya gimana. Oh. Waduh. Bisa nggak Bang cuma jelaskan dalam hukum Islam gimana tentang LGBT? Iya, nggak bisa lah. Itu dikatakan orang yang melampaui batas. Al-Quran menjelaskan di dalam surah As-Surah ayat 165-166. Mengapa engkau mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Bahkan kalau kita melihat di dalam sabda Rasulullah, ya, diterangkan bunuhlah fa'il dan maf'ulnya, kedua-duanya. Jadi orang yang melakukan itu ya dibunuh. Gitu Bang ya. Iya. Oke. Gimana Mungkin saya rasa cukup ya kalau yang ginian. Terus karena Otennya udah kabur, yang tersisa cuman Bang Power sama si Otang. Kalau aku naikkan lagi nanti mutar-mutar lagi. Kurasa udah cukup juga kan udah malam ya. Mungkin ada lagi untuk tinggal aja, silakan. Kenapa Bang? Nggak, dari Bang Zuma ada yang mau disampaikan untuk closing, dan Bang Mega doang aku turunkan ya karena memang udah clear untuk hal gituan. Oke, mungkin silakan dari Bang Zuma untuk closing aja. Oke. Daripada Jadi kamu lagi. ya, terima kasih ya kepada teman-teman saya yang ada di typing TikTok dan juga yang ada di ini YouTube ya. Kita memahami bahwasanya di dalam Al-Quran itu kesempurnaan sebuah ajaran itu didatangkan oleh Al-Quranul Karim. Karena ajaran para nabi itu tadinya adalah satu. Ajaran para nabi mengajarkan kemudian manusia ini untuk kemudian mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Dan itu berlaku. Adam diperintahkan untuk taat kepada perintah Tuhan. Abraham demikian, Musa demikian, Isa, Yakub, semuanya diperintahkan untuk taat kepada perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan yang datang kepada mereka itu adalah perintah Tuhan yang sifatnya temporer. Sifatnya hanya diperuntukkan kepada umat-umat mereka. Sedangkan Islam itu diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Maka sejatinya semua manusia itu kalau ingin taat kepada Tuhan harus menjadi Islam. Sehingga ketika teman-teman Kristen mencoba untuk menegakkan tentang hukum Taurat, mereka akan kelabakan. Kenapa? Karena agama mereka itu justru adalah
sebuah ajaran yang mengajarkan konsep di mana ajaran Tuhan itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Nah, inilah kemudian Islam datang untuk menyampaikan bagaimana mereka ini telah keliru di dalam menyikapi firman Tuhan yang datang pada para nabi. Jadi, kesimpulan saya bahwasanya ketika Islam mengajarkan tentang keselamatan, sama seperti para nabi mengajarkan keselamatan, yaitu bertaubat. Al-Quran surah Al-An'am ayat 164 menerangkan, dan tidaklah seorang melakukan dosa melainkan kemudaratan kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, ini yang diiramakan di dalam Yehezkiel 18 nomor 20. Sehingga ketika manusia ingin datang kepada keselamatan itu sendiri, maka kuncinya hanyalah bertaubat, bertaubat, dan bertaubat. Kembali kepada pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu, Dinda Julius dan juga Dinda Vincent. Kita akhiri mungkin ya. Karena Iya, di sini siap. tempat saya juga sudah setengah 1. Kita sudah Oke, harus siap Bang istirahat. Juma. Terima kasih Teman-teman atas yang baru waktunya, Bang. bergabung, Makasih Assalamualaikum banyak, Bang warahmatullahi Zuma. wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Sahabat yang ada di Komal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas perhatiannya, dan juga yang ada di YouTube. Saya mewakili teman-teman yang ada di sini mengucapkan banyak terima kasih banyak. Kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, dimudahkan seluruh urusan kita, dibahagiakan kita di dunia dan di akhirat bersama dengan keluarga. Subhanakallahumma Amin, bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum Allahu warahmatullahi Akbar. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin untuk ini aja dari Bang Hasan ada yang mau disampaikan ya? Oh, sebenarnya gini ya, mohon maaf tadi pemaparan Bang Zuma itu sangat jelas sekali ya, bahwa di situ terkutuk, sebenarnya walaupun tidak ada Galatia 3 itu sebenarnya sudah jelas terkutuklah orang yang disalib, seperti itu ya. Jadi ketika misalkan Yesus disalib, yang termasuk Yesus pun itu juga termasuk yang terkutuk, seperti itu aja ya. Itu aja Oke. sih. Cuman gak ada Kristen non Muslimnya di sini. Muslim Oke, semua ya. kayaknya. Ya, siap. Ini ada yang nulis ya tadi suruh masuk ke ruangannya kiamat. Ya, si kiamat itu ya biarkan aja dia keluar-keluar. Nanti kesandung sendiri kok. Orang kalau udah frustasi seperti itu, terus keluar-keluar seperti itu, nanti ujung-ujungnya masuk jurang lah. Ngapain kita pergi nolongin dia gitu kan? Ya biarkan saja. Dia mau hujat, ya silakan dia menghujat. Nanti ada konsekuensi sendiri. Oke, mungkin dari Bang Ali Musa ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum sebelumnya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah. Tumben belum tidur. Belum, Ya, silakan. saya ini nyimak dari tadi seru juga, karena saya sebenarnya kesini itu mau mengadukan masalah kiamat itu tadi, tapi ternyata saya ngadu Biarin, kemarin biarin. memang minta dibiarkan. Ya sudah. Enggak, dibiarin aja begituan. Untuk apa kita tanggapi kalau orang kerjanya mau menghujat? Memangnya Ya, begitu kita hujater. tanggapi? Iya, memang Yang- begitu kita tanggapi dia berhenti menghujat? Nggak akan. Iya, Orang iya. seperti itu kita cuma bilang 1-2 kali, selebihnya terserah dia lah. Yang Oke, itu mungkin memang itu hujater, termasuk hujater dia itu memang. Ya, mungkin dia mau jadi pengganti yang lain-lain. Kan banyak Heeh. hujater ini sekarang hilang. Ya, lagi ada inilah. Lagi ada peluang gitu kan. Heeh. Penghujat yang lain Nah, lagi pensiun, ganti yang baru lah. Kan lumayan duitnya. karena saya kan belum tahu TikTok ini, kan belum tahu, baru ini kali pertama Ya, saya. sama lah. Jadi saya geram tadi tuh di tempat Bu Yuni, kok saya minta dinaikkan tidak dinaik-naikkan, gimana caranya naiknya tuh. Jadi Ya, saya sampai ciumin lah minta Bu Yuninya.